Ada apa hari ini? Selamat memasuki tahun politik dan selamat mengawali bulan Agustus. Mengawali bulan ini, Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran untuk partai politik mulai dari 1 Agustus 2022 hingga 14 Agustus 2022. Jadi totalnya 2 minggu. Dan saat ini saya bertepatan di kantor Komisi Pemilihan Umum di mana ada arak-arakan dan juga berbagai macam prosesi partai politik yang silih berganti yang sudah didaftarkan datang ke sini untuk menyerahkan berkas dan mengikuti berbagai rangkaian acara pendaftaran tersebut. Sebelumnya partai politik ini sudah mendaftar di Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL dan tercatat di 29 Juli 2022 terdaftar 39 partai politik nasional dan juga ada 8 partai politik dari Aceh. Dan kita akan lihat bagaimana prosesi ini sendiri dan bagaimana tanggapan dari para ketua partai politik yang mendaftarkan dan apa aja harapannya. Berapa banyak kursi yang ingin mereka perebutkan dan kira-kira optimisme seperti apa yang mereka harapkan. Kenapa kami mendaftar hari ini, hari pertama? Ini sekaligus memberikan gambaran bahwa kami, Partai Nasdem sejak awal memang sudah siap untuk mengikuti kontestasi pemilu 2024. Kami menargetkan menjadi 2 besar. Kami menargetkan 100 kursi pada pemilu 2024. Memperoleh kursi DPR RI minimal 60 kursi. Jadi sudah double digit ya, jadi bukan single digit. Dan pertanyaannya, apakah sudah ada kepastian partai yang berkoalisi? Koalisi itu urusan ketua umum. Kami sudah menetapkan 3 bakal calon presiden, Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Andika. Terus kemudian dari 3 nama itu diberikan kewenangan penuh kepada ketua umum untuk menetapkan calon presiden yang dianggap bisa diterima oleh semua kelompok, termasuk partai-partai politik. Di hari Senin yang cerah ini, yaitu di hari pertama pendaftaran pemilu, terdapat 8 partai yang hadir ke kantor. Dan tentunya selain daripada partai-partai itu, terdapat pendukung yang ikut meramaikan. Dan sempat menyebabkan sedikit kemacetan atau kepadatan di jalan depan daripada kantor KPU ini sendiri. Dan para pendukung ada yang melakukan orasi ataupun yang membawa marching band dan juga ada prosesi palang pintu. Wah, seru banget ya tentunya. Dengan senyum dan semangat untuk menyambut tahun politik ini sendiri, masyarakat dan para pendukung juga ikut mendukung partai politiknya. Dan salah satu partai politik, Nasdem, juga menjelaskan bagaimana prosesi pendaftaran di kantor KPU sendiri. Berikut penjelasannya. Menyampaikan dokumen administrasi yang sudah di-print dari SIPOL. Jadi sesungguhnya kan pendaftaran ini tidak berdiri sendiri hari ini. Dia dimulai dengan rangkaian penginputan data, kepengurusan mulai dari DPP sampai dengan DPW, DPD, dan kecamatan. Nah, Nasdem saya sampaikan bahwa dalam persyaratan undang-undang yaitu memiliki kepengurusan 100% di DPW, kemudian 75% di DPD kepengurusan dan 50% di kecamatan. Alhamdulillah Partai Nasdem mulai dari tingkat DPP sampai dengan kecamatan kepengurusannya lengkap 100% dengan keanggotaan 378 kurang lebih yang diinput di SIPOL. Dan kemudian keterwakilan perempuan 32%, artinya secara keterwakilan memenuhi persyaratan undang-undang. Dan dari pihak Komisi Pemilihan Umum sendiri telah menyatakan bahwa hari ini prosesi berjalan cukup lancar di mana tidak ada partai politik yang mengeluhkan proses pendaftarannya. Dan tentunya dikatakan bahwa sebagian besar partai politik yang hadir hari ini atau 8 partai politik yang hadir dari pagi hingga siang hari sebelum jam 12 ini hampir sebagian besar sudah melengkapi syarat berkas yaitu 100%. Dan terdapat 3 berkas yang tentunya dijelaskan oleh KPU. Tim partai politik memeriksa SIPOL
apa saja dokumen apa saja data yang sudah diinput dan dokumen apa saja yang sudah diunggah, kemudian dicocokkan dengan apa? Dengan dokumen hard copy yang dibawa. Nah, dokumen hard copy yang dibawa ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen. Kemudian surat pernyataan tentang kantor. Kemudian yang ketiga adalah rekapitulasi. Rekapitulasi itu menyeluruh ya, menunjukkan pengurus pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai kecamatan. Kemudian kantor-kantor di pusat, provinsi, kabupaten, kota. Kemudian keanggotaan di 75% kabupaten kota yang didaftarkan itu. Apakah menggunakan kategori 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk. Itu yang akan kita periksa. Sampai kapan proses pendaftaran ini sendiri dan apa tahapan selanjutnya? Jadi yang diperiksa adalah kelengkapan dokumen persyaratan. Nanti kalau sudah lengkap, KPU akan menerbitkan berita acara yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan sudah lengkap dan dinyatakan didaftar. Dan dilampiri dengan buktinya apa saja dokumen yang sudah lengkap tersebut. Bagi yang belum lengkap hari ini masih ada kesempatan sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022 jam 24 malam untuk melengkapinya. Desember setelah penetapan partai politik peserta pemilu itu kan kita berlakukan kebijakan istilahnya itu sipol berkelanjutan. Sipol berkelanjutan artinya apa? Kalau misalkan ada musyawarah cabang, ada konvercap, ada muswil, ada konverwil, musda dan segala macam. Kalau ada pembaharuan pengurus kan dilakukan pemutakhiran ya, menggunakan istilahnya sipol berkelanjutan itu. Para netizen dan masyarakat Indonesia, apakah antusias untuk menyambut tahun politik di tahun 2024 telah terasa? Atau apakah kalian sudah punya prediksi nih, calon nama presiden yang akan kalian dukung ataupun koalisi partai-partai yang mungkin kalian sudah prediksi juga? Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di Tempo.co.